Pursuit of the Truth, bab 228-229. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tepat saat Suming membuka matanya, cahaya terang muncul di matanya, tetapi cahaya itu memudar dalam sekejap. Pada saat yang sama, lapisan salju tebal yang menumpuk di tubuhnya perlahan melayang dan mengelilinginya sebelum mulai berputar perlahan di sekelilingnya. Kakak laki-laki kedua duduk di sampingnya sambil tersenyum dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Pada saat itu, Tian Xiezi, yang sedang menyingkirkan piring dengan ekspresi bangga, juga memperhatikan perubahan tersebut dan menatap Suming. Pemuda itu tampak sangat berbeda dari biasanya, dan Tian Xiezi perlahan menjadi tegas. Pada saat yang sama, Huzi, yang awalnya berada di dalam gua tempat tinggalnya, keluar dan berdiri di luar untuk melihat ke arah platform di lereng gunung. Pandangan penuh perhatian juga diarahkan ke arah itu dari cekungan di lapisan es di bawah puncak ke-9. Suming membuka matanya, tetapi hanya ketenangan yang terpancar dari tatapannya. Ketenangan itu berbeda dari yang ia tunjukkan sebelumnya. Ini adalah ketenangan dalam pikirannya, ketenangan yang akan tetap tak terganggu bahkan jika gunung runtuh dan bumi hancur di hadapannya. Hal yang memungkinkannya tetap tenang adalah bunga salju di hadapannya. Saat bunga-bunga itu menari di sekelilingnya, Suming perlahan mengangkat tangan kanannya, dan bunga-bunga itu segera berkumpul di sana, berubah menjadi sapuan salju di antara jari-jarinya. Saat Suming memegang pena, dia menggambar sebuah goresan di udara di depannya. Ia menambahkan beberapa sapuan lagi, dan salju akan melayang ke tempat-tempat yang dilewati ujung kuas. Dengan setiap sapuan kuas, udara di hadapannya berubah menjadi kanvas, dan sebuah gunung muncul di atas gunung. Garis-garis gunung itu terbentuk dari salju dan melayang di udara. Sekilas tampak seperti gambar biasa, tetapi jika seseorang memfokuskan perhatiannya terlalu lama, mereka akan mulai merasa bahwa gunung itu hidup. Saat menggambar gunung ini, hati Suming berada dalam keadaan tenang. Ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketenangan yang belum pernah muncul di hatinya sejak ia meninggalkan gunung kegelapan. Dalam keadaan tenang itu, Suming tidak menyadari bahwa kakak senior keduanya duduk di belakangnya. Dia juga tidak tahu bahwa Huzi juga memperhatikannya dari kejauhan. Dia juga tidak tahu bahwa kakak senior tertuanya mengkhawatirkannya di lembah di bawah gunung, apalagi memperhatikan lelaki tua berjubah putih di puncak gedung. Seluruh perhatiannya terfokus pada pena di tangan kanannya dan salju yang membentuk pemandangan yang paling ingin ia gambar di dalam hatinya. Dia tidak dalam keadaan trans, tetapi tampak seperti itu. Dia tidak memejamkan mata untuk memasuki keadaan aneh itu, namun dia tampak sangat larut dalam keadaan tersebut dan menolak untuk keluar darinya. Penciptaan, gambar penciptaan 1, inilah jawaban yang dia berikan padaku. Tindakan bodoh yang dilakukan Tian Xiezi saat menghadapi lelaki tua berjubah ungu itu lenyap tanpa jejak. Sebaliknya, ada aura kebijaksanaan yang tak terlukiskan di sekitarnya saat ia menatap murid keempatnya. Apa yang dipahami anak sulungku adalah penciptaan suara. Itulah sebabnya dia memilih untuk mengasingkan diri dan memasuki keadaan hening, menjauh dari kebisingan di sekitarnya. Setelah dia menyingkirkan semua itu, yang tersisa adalah hatinya. Itulah sebabnya dia menempuh jalan penciptaan suara. Apa yang dipahami oleh anak kedua saya adalah penciptaan bunga. Dia menggunakan bunga dan tumbuhan sebagai ciptaannya dan telah mengubah tangannya menjadi tangan penciptaan, yang memungkinkannya untuk mengendalikan hidup dan mati. Apa yang dipahami oleh anak ketiga saya adalah kata penciptaan itu sendiri. Tindakan bermimpi itu sendiri adalah penciptaan. Aku tak menyangka murid keempatku akan mendapatkan pencerahan tentang jenis perubahan keempat, penciptaan gambar, gumam Tian Xiezi sambil matanya berbinar. Di atas platform, Suming memandang gunung yang telah digambarnya dan terus menggambar dengan kuas di tangan kanannya. Dengan setiap goresan kuas, 5 puncak gunung menjadi semakin jelas. Gunung gelap pun tergambar. Saat Dark Mountain digambar, tanda gunung di wajah Suming muncul samar-samar, seolah-olah bersinar, dan itu menyebabkan kekuatannya menunjukkan tanda-tanda perubahan, meskipun dia tidak menyadarinya. Tepat pada saat Suming selesai menggambar gunung itu, dia menggambar garis panjang di atasnya dengan kuas salju di tangannya. Garis panjang itu tampak mengerikan, seperti pedang tajam yang memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Saat niat membunuh itu muncul, ekspresi Tian Xiezi langsung berubah.
Pada saat yang sama, kakak kedua Suming, yang selama ini mengawasinya, juga menjadi serius. Huzi pun bereaksi sama di luar gua tempat tinggalnya. Bahkan kakak tertua yang sedang diisolasi pun mulai bernapas cepat begitu melihat antrean panjang itu. Sungguh niat membunuh yang luar biasa. Suming tidak menyadari hal itu. Dia hanya mengikuti kata hatinya dan dengan tenang menciptakan sebuah gambar untuk menggambarkan kehidupannya sendiri. Ketika kuasnya mencapai ujung garis panjang itu, dia perlahan mulai menggambar suku gunung kegelapan di dalam tanda berserker di tubuhnya. Bunga-bunga, pepohonan, dan rumah-rumah secara bertahap muncul di hadapannya dan mulai bersinar di udara bersama tanda berserkernya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi saat dia selesai menggambar seluruh suku gunung kegelapan, kuas di tangannya berhenti bergerak. Pemandangan di udara di hadapannya menampilkan pegunungan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, kayu, rumah-rumah yang saling berdekatan, dan pagar-pagar yang membentuk gambaran utuh sebuah suku. Itu identik dengan tanda berserker miliknya. Namun tangan Suming tetap terangkat, meskipun ia telah berhenti menggambar. Seolah-olah ia tidak tahu apa yang harus digambar selanjutnya. Matanya tetap tenang, tetapi ada tatapan kosong di kedalaman ketenangan itu. Waktu yang lama telah berlalu, penciptaan suara, penciptaan bunga, penciptaan gambar, semua ini menciptakan sesuatu dari ketiadaan, ada kejutan dalam keheningan, sebuah alam di dalam cermin, adik bungsu, kurasa ada sesuatu yang kurang dalam gambar itu, suara lembut kakak senior kedua terdengar samar-samar di telinga Suming. Suming terdiam, langit perlahan menjadi gelap, bulan muncul di langit dan cahaya bulan tersebar di tanah, memancarkan cahaya keperakan, membuat orang merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Tidak seorang pun tertidur di puncak ke-9 malam itu. Mereka semua memperhatikan Suming. Mereka tahu bahwa ini adalah hari yang sangat penting baginya. Terutama karena dia jelas telah menemukan metode untuk menjernihkan pikirannya, tetapi dia masih sedikit bingung dan pemahamannya belum lengkap. Ini adalah momen kritis bagi Suming. Mungkin hanya sedikit dari klan langit beku yang bukan berasal dari puncak ke-9 yang memahami hal ini. Namun mereka yang berada di puncak ke-9 menempuh jalan yang berbeda dari yang lain. Mereka tahu betapa pentingnya pencerahan pertama bagi jalan ini. Saat kegelapan di langit mulai berubah dan cahaya muncul kembali di cakrawala, bulan hampir tersembunyi. Hanya bayangan yang tersisa di langit ketika tangan kanan Suming, yang telah berhenti di udara untuk waktu yang lama, tiba-tiba mulai bergerak lagi. Saat tangan kanannya mulai bergerak, ekspresi Tian Xiezi di gunung langsung berubah serius. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, dan kakak senior tertua, yang tetap menyendiri, juga menunjukkan ekspresi yang sama di wajah mereka. Mereka melihat tangan kanan Suming bergerak, menggambar lingkaran dengan kuas tepat di atas gambar gunung gelap yang digambar di udara seolah-olah ada kanvas di depannya. Lingkaran itu sederhana, dibuat hanya dengan satu goresan, tetapi goresan sederhana itu membutuhkan waktu semalaman bagi Suming untuk menyelesaikannya. Tepat pada saat dia menggambarnya, tubuh Suming bergetar hebat, dan sebuah lingkaran juga perlahan muncul tepat di samping tanda gunung kegelapan di wajahnya. Pada saat yang sama, kekuatan Suming mulai beredar di dalam tubuhnya dengan dahsyat. Kekuatannya mencapai titik maksimum dalam sekejap dan mulai menunjukkan tanda-tanda telah mencapai puncak tahap awal transendensi. Rasanya seolah-olah dia hanya perlu satu langkah lagi dan dia bisa mencapai tahap menengah transendensi. Pada saat itu, lingkaran di kanvas yang dibuat Suming di hadapannya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu berwarna merah, dan lingkaran itu tampak seperti terbakar sebelum berubah menjadi bulan. Bulan darah yang membara. Inilah berserker mark pertama yang dibuat Suming saat ia dalam keadaan trans. Pada saat itulah, gambar ini dilukis di kanvas pertamanya dalam keadaan tenang. Tepat pada saat dia selesai menggambar bulan darah, kehadiran di dalam kanvas berubah tiba-tiba dan berubah menjadi gambar bulan darah dan gunung gelap. Sejumlah besar niat membunuh yang mengejutkan terpancar dari gambar bulan darah dan gunung gelap, dan kekuatan niat membunuh itu bahkan membuat wajah kakak senior kedua menjadi muram. Huzi gemetar di luar gua tempat tinggalnya dan menggumamkan beberapa kalimat pelan. Adapun kakak tertua, ia terdiam sejenak sebelum menghela napas. Sepertinya pertemuan puncak ke-9 tidak akan berlangsung damai lagi, tapi karena dia adik bungsu saya, tidak apa-apa. Ketika gambar bulan darah dan gunung gelap muncul, Suming gemetar dan kekuatannya melampaui batas sebelumnya. Suara dentuman bergema di dalam tubuhnya, dan tingkat kultivasinya mencapai tahap menengah alam transendensi dari tahap awal.
1 pencerahan, 1 gambar, dan 1 bulan merah. Hal-hal ini mengubah tanda Suming dan membuat latihannya mencapai terobosan. Murid-muridku tidak membutuhkan keterampilan atau kemampuan apapun. Mereka hanya perlu memahami aturan penciptaan yang ada di dunia setelah mereka menemukan cara untuk menjernihkan pikiran mereka. Kata-kata Tian Xiezi kembali terngiang di benak Suming. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti apa yang coba diajarkan lelaki tua itu kepadanya. Ini adalah jalur yang sama sekali berbeda yang melatih pikiran. Pertemuan puncak ke-9 tidak melatih keterampilan apapun, mereka juga tidak mempelajari kemampuan mistis apapun, tetapi mereka mengasah pikiran mereka. Tian Xiezi terdiam saat berdiri di atas gunung. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik dan berjalan menuju aula yang disegel. Dia mungkin tampak terhuyung-huyung, tetapi langkah kakinya mantap. Dia berbalik badan, sehingga tidak ada yang bisa melihat tekad sedih di wajahnya. Guru, aku akan membuktikan kepadamu bahwa jalan yang kami, para berserker, tempuh, salah. Kau salah. Kalian semua salah. Setelah Tian Xiezi pergi, pemandangan di hadapan Suming perlahan kembali menjadi salju yang tersebar di platform di puncak ke-9, sementara ketenangan di matanya menghilang dan dia benar-benar terbangun. Adik bungsu, tempatmu cukup bagus. Apakah kamu keberatan jika aku menanam beberapa bungaku di beranda rumahmu? Tepat saat Suming terbangun, suara lembut kakak senior keduanya terdengar di telinganya. Suming terdiam sejenak, dan dia segera berbalik untuk melihat kakak senior keduanya, yang entah kapan muncul di belakangnya. Dia cepat berdiri dan melihat tanaman yang kini memenuhi platformnya. Kakak kedua, bisakah kau menyisakan tempat untukku bermeditasi? Oh, baiklah, akan kusisakan sedikit tempat untukmu. Kakak laki-laki kedua mengedipkan mata padanya dan memberinya senyum lembut. Oh, benar, saat kau mencoba memahami kata-kata itu, aku menangkap sesuatu yang hidup untukmu. Makhluk itu bersama kakak laki-lakimu yang ketiga. Kalau ada waktu, pergilah dan lihat. Selain itu, seorang keponakan murid yang cantik datang mencarimu. Jika kau berkesempatan bertemu dengannya, ingatlah untuk menanyakan nama gadis di sebelahnya untukku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keponakan murid yang cantik, Suming baru saja bangun tidur dan belum bisa memproses banyak hal saat itu. Ketika mendengar kata-kata, keponakan murid, dia takjub. Sangat cantik, dia seorang wanita. Kakak laki-lakinya yang kedua tersenyum lembut dan mengangguk. Siapa namanya? Suming teringat akan status Tian Xiezi dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kakak kedua menggaruk kepalanya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia menghela napas dan berkata, namanya, Siapa namanya lagi? Adik bungsu, aku tadi memperhatikan gadis di sebelahnya dan aku sudah lupa namanya. Suming menatap kakak senior keduanya yang tampak linglung, lalu kehangatan yang berasal dari dalam dirinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mungkin baru saja bangun, tetapi dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia memasuki keadaan aneh itu dan duduk di peron, kakak senior keduanya tidak ada di sana. Namun saat ini, kakak laki-lakinya yang kedua sedang duduk di belakangnya. Suming tidak bisa membayangkan sudah berapa lama dia duduk di sana. Ini adalah ungkapan perhatian yang diam-diam, kehangatan yang membuat Suming merasa tersentuh. Ia berdiri dan secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat ke puncak ke-9. Hanya dengan sekali pandang, ia dapat melihat seseorang berjalan perlahan ke kejauhan. Sosok itu secara bertahap tersembunyi oleh gunung es, menyebabkan Suming tidak dapat melihatnya lagi. Namun, meskipun hanya sekilas, punggung tua itu tampak familiar di mata Suming. Terima kasih, kakak kedua. Suming mengalihkan pandangannya dan menatap kakak senior keduanya. Dia bahkan tidak tahu namanya, tetapi di dalam hatinya, gelar kakak senior kedua sudah tertanam kuat dalam dirinya. Kita bersaudara, tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun, aku hanya menanam beberapa bunga di platformmu. Kakak laki-laki kedua tersenyum dan meregangkan badan dengan malas. Aku mau tidur, aku belum tidur beberapa hari terakhir. Adik bungsu, ingat untuk menanyakan kabarku. Saat berbicara, kakak kedua itu mengedipkan mata. Tampaknya ada sedikit rona merah di pipinya, seolah-olah dia sedikit malu pada dirinya sendiri karena telah mengingatkan Suming tentang hal ini berkali-kali. Oh, benar, metode yang kau gunakan untuk menjernihkan pikiranmu adalah keadaan menciptakan gambar. Jika demikian, kau perlu membenamkan dirimu dalam alam itu untuk jangka waktu yang lama. Saat kau menggambar di udara tadi, kau menggunakan kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhmu.
Mengumpulkan kekuatanmu untuk menggambar bukanlah hal yang baik, itu disebut konvergensi melalui penyebaran kekuatanmu. Kamu tidak boleh menggunakannya terlalu sering. Kamu tidak bisa menggunakannya untuk menenangkan hatimu, jadi itu tidak cocok untukmu melatih pikiranmu. Lihatlah bunga-bungaku. Kapan aku pernah menggunakan kekuatanku untuk membuat mereka tumbuh? Lakukan secara alami, hanya dengan begitu kamu bisa menjernihkan pikiranmu. Kakak senior kedua berpura-pura batuk dan menasihatinya lagi, bagaimana dengan ini? Kakak senior ketigamu familiar dengan tata letak klan langit beku. Suruh dia membawamu ke aula penyimpanan artefak sekolah. Aku ingat ada beberapa kanvas milik klan langit beku yang disimpan di sana. Mungkin agak mahal, tapi kau bisa pergi ke guru dan memintanya memberimu piring ketua klan, maka kau bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Ketika senyum muncul di wajah Suming, kakak senior keduanya berbalik dan berjalan menuju jalan setapak di sisi lain peron. Ia berjalan dengan anggun, rambutnya tertiup angin, dan perlahan menghilang dari pandangan Suming. Saat ia menyaksikan kakak senior keduanya pergi, kehangatan di hati Suming menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia memandang bebatuan gunung di puncak ke-9, lalu ke sekelilingnya. Perlahan, perasaan samar akan rumah muncul di hatinya. Mungkin seiring berjalannya waktu, perasaan ini akan tumbuh semakin kuat dan dalam hingga ia sepenuhnya berbaur dengan orang-orang di sini dan menganggap tempat ini sebagai rumah keduanya. Setelah Suming bermeditasi seharian lagi di gua tempat tinggalnya, ia berhasil menstabilkan kekuatan tingkat menengah alam transendensi di dalam dirinya menjelang siang dan ia pun keluar lagi. Suming tidak sepenuhnya memahami peningkatan tingkat kultivasinya kali ini. Dia bingung, tetapi dia tetap tahu bahwa kunci utama peningkatan levelnya adalah karena dia melatih pikirannya. Melatih pikiran, suatu kondisi di mana Anda menjernihkan pikiran untuk memahami bentuk penciptaan Anda sendiri. Suming menyentuh wajahnya, tepat di tempat yang sekarang tersembunyi, tetapi merupakan bagian dari bulan darah tambahan yang muncul di samping tanda gunung. Bulan darah itu terletak di posisi yang cukup aneh. Letaknya tepat di dalam mata kanan Suming. Bulan darah di mata kanan, Suming menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia berjalan menuruni jalan setapak di gunung, dan tak lama kemudian, sebuah gua muncul di hadapannya. Bahkan sebelum mendekat, ia sudah bisa mencium aroma alkohol dan mendengar dengkuran dari dalam. Dengkuran itu bergemuruh seperti guntur. Saat berdiri di luar gua, Suming berhenti sejenak. Ia sebenarnya hanya ingin melihat makhluk hidup apa yang diceritakan oleh kakak senior keduanya. Agak sulit baginya untuk memahaminya, tetapi sekarang setelah dia berada di sini dan melihat tempat tinggal gua kakak ketiganya, Suming memutuskan untuk membungkuk dan berjalan melewati pintu. Begitu dia masuk, dengkuran itu mencapai volume yang memekakkan telinga, menggema di seluruh gua. Huzi berbaring tidak terlalu jauh, air liur menetes dari sudut mulutnya. Ada tatapan mabuk di wajahnya, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dalam mimpinya. Di sampingnya terbaring seseorang yang tertutup tanaman. Tangan kanannya digenggam oleh Huzi yang tidak sadarkan diri. Hanya sedikit tanaman yang menutupi wajahnya, dan Suming dapat melihat rasa sakit di wajahnya. Orang itu juga menutup matanya, seolah-olah sedang tenggelam dalam mimpinya dan melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Tubuhnya bahkan terkadang mengalami kejang beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya Suming memasuki tempat tinggal gua Huzi. Ketika melihat orang yang tertutup tumbuhan, dia terkejut, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menganggap itu sebagai ciri khas unik dalam praktik Huzi. Ketika melihat kakak ketiganya masih tertidur lelap, Suming duduk bersila di sampingnya. Dia tidak mengganggu Huzi, tetapi memilih untuk duduk dan menunggu. Waktu berlalu perlahan, dan setelah beberapa jam, ketika langit di luar perlahan gelap dan senja akan tiba, dengkuran Huzi mencapai volume terkerasnya, dan pada saat itu juga, dengkuran itu terhenti tiba-tiba. Dia membuka matanya dan menggosoknya, lalu menyeka air liur yang menetes di sudut bibirnya. Baru kemudian dia melihat Suming duduk tidak terlalu jauh darinya. "Haha, kau di sini." Huzi tertawa bodoh dan mengacak-acak rambutnya sendiri sebelum mengambil kendi anggur di sampingnya dan meneguknya lagi dengan rakus. "Tidur nyenyak sekali. Dasar bocah nakal, siapa yang memberimu hak untuk tidak patuh padaku?" Huzi meletakkan kendi anggurnya dan menatap orang yang terbuat dari tumbuhan itu, lalu menamparnya. "Kenapa kau masih tidur? Bangun." Dengan satu tamparan itu, sosok yang terbuat dari tumbuhan itu bergidik dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Huzi,
yang tiba-tiba mendekatkan kepalanya tepat di depan wajahnya dan menatapnya dengan ganas. Begitu melihat Huzi, orang itu tampak gemetar, dan ekspresi marah serta takut muncul di wajahnya. Jadi, bagaimana rasanya tidur dengan kakek Humu? Raut wajah Huzi dipenuhi kesombongan. Dia menarik kepalanya ke belakang dan menamparkan orang yang tertutup tanaman itu dengan tangan kanannya sekali lagi. Saat Huzi beranjak, orang yang tertutup tanaman itu langsung melihat Suming duduk di sampingnya, menatapnya dengan tenang. Begitu melihat Suming, tatapan penuh pertentangan muncul di matanya. Rentang emosi dalam tatapan penuh pertentangan itu dapat diartikan sebagai pasrah, penyesalan, perasaan, dan kesedihan. Kakak ketiga, siapakah ini? Suming menatap orang yang tertutup tanaman itu dengan tenang. Ketika melihat ekspresi bimbang di matanya, dia terkejut. Apa kau tidak tahu? Oh, benar, kau mencoba mencapai pencerahan. Orang ini bernama Ziche, dan dia sangat kuat. Saat kau sedang merenung, dia ingin menyakitimu, tapi dia tidak beruntung. Seharusnya dia tidak menghancurkan labuku, apalagi menginjak tanaman kakak kedua. Pada akhirnya dia diikat oleh kakak kedua dan dia bilang akan menyerahkannya kepada kami. Huzi tertawa terbahak-bahak dan raut wajahnya yang penuh kesombongan semakin terlihat jelas. Dia bangkit dan menamparkan kepala Ziche dengan keras sekali lagi, dan tamparan itu menimbulkan suara dentuman di udara. Ziche sudah terbiasa dengan tamparan Huzi, namun ketika dia ditampar tepat di depan Suming, amarah di hatinya semakin menguat. Baginya, jika tangan penciptaan yang menakutkan itu tidak ada, maka Suming dan Huzi harus menghormatinya, tetapi sekarang, ekspresi Suming tetap pasif. Dia pasti makhluk hidup yang diceritakan kakak senior kedua, katanya dengan tenang. Jadi kakak kedua memberitahumu tentang dia. Benar, dia adalah makhluk hidup itu, tapi adik bungsu, jangan berani-beraninya kau merebutnya dariku. Aku belum selesai bermain dengannya. Setelah aku membawanya ke dalam mimpiku beberapa kali lagi, aku akan melemparkannya padamu. Dasar brengsek, berani-beraninya kau memecahkan labuku. Huzi menatap tajam Ziche dan mengangkat tangannya untuk menamparnya sekali lagi. Kakak ketiga, tunggu, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Suming berdiri, berjalan menuju Ziche, dan berdiri di hadapannya sambil menatap orang yang seluruh tubuhnya tertutup tanaman terbaring di depannya. Ziche menatap Suming dengan dingin, dan rasa jijik perlahan muncul di matanya. Dia mungkin telah ditangkap dan dipermalukan oleh Huzi, tetapi sebagai seorang berserker yang kuat, dia memiliki harga dirinya sendiri. Di matanya, Suming jelas yang terlemah di antara semua, selemah semut. Bahkan jika seekor gajah ditangkap, ia tidak akan pernah menyerah melawan seekor semut. Suming berjongkok dan menatap Ziche sambil berkata dengan tenang, seharusnya, aku baru saja datang ke klan Langit Beku, jadi seharusnya tidak ada yang memperhatikanku. Adapun alasan mengapa kau datang ke pertemuan ke-9 untuk mencariku, itu karena si Masin, bukan? Tatapan Ziche tetap dingin dan meremehkan, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Suming. Kakak ketiga, seberapa banyak kekuatannya yang disegel oleh kakak kedua? Ekspresi Suming tetap pasif saat dia bertanya dengan lembut. Itu sudah benar-benar tertutup rapat. Setelah kita selesai mempermainkannya, kita bisa meminta kakak kedua untuk melepaskan sebagian kekuatannya. Akan lebih menyenangkan dengan cara ini. Huzi menggosok-gosok tangannya dan kegembiraan terpancar di matanya, seolah-olah dia pernah mengalami hal ini sebelumnya. Begitu mendengar kata-kata Huzi, ekspresi Ziche jelas berubah, tetapi dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Namun, dari pandangan sekilas yang sesekali dilayangkannya ke arah Huzi, Suming dapat mengetahui bahwa dia takut padanya. Namun, jelas sekali dia tidak takut pada Suming. Ini adalah bahan yang sangat langka, saya tidak bisa menyia-nyiakannya sekarang. Suming menatap Ziche dan tersenyum. Senyum itu sangat samar, begitu samar sehingga tampak seperti hembusan angin sepoi-sepoi, dan membuatnya terlihat sama sekali tidak berbahaya. Namun ketika kata-kata itu sampai ke telinga Ziche, hatinya bergetar. Entah mengapa, kata materi tiba-tiba membuat senyum tipis Suming tampak jauh lebih kejam dan menakutkan daripada Huzi. Senyum Suming membuat Ziche merinding. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari yang dia rasakan saat menghadapi Huzi. Baginya, meskipun tindakan Huzi mungkin tidak sepenuhnya dapat diprediksi, tetapi masih cukup dapat diprediksi baginya untuk mengetahui apa yang akan dilakukannya. Dia mungkin takut padanya,
tetapi ketakutannya hanya tertuju pada kekejaman dalam mimpinya. Sebenarnya, dia masih sangat meremehkan Huzi. Namun Suming memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, dan saat kata materi terus bergema di kepalanya, dia menjadi semakin ngeri.